Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sevana Setianingsih dan saya Dian Halimah Aryani. Di video kali ini, kami akan sharing bagaimana caranya untuk mencatat data perusahaan. Khususnya di sini adalah kasus perusahaan dagang PT Maju Jaya Sentosa dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama dari Mayop Accounting Plus versi 18. Di tampilan utama ini terdapat 5 menu, yaitu Open, Create, Explore, Watch New, dan Exit. Sebelum kita mencatat data awal perusahaan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat data awal perusahaan. Nah, cara membuat data awal perusahaan, kita bisa masuk ke menu Create. Create a new company file. Klik. Ini adalah tampilan introduction. Langsung aja kita klik Next. Nah, yang pertama, kita diminta untuk mengisi company information atau data perusahaan. Di sini kita bisa melihat identitas perusahaan pada kasus Mayopnya, yaitu pada PT Maju Jaya Sentosa. Untuk company name-nya, kita isi dengan nama perusahaan, yaitu PT Maju Jaya Sentosa. Untuk kolom ABN, kita lewati aja, karena di data perusahaannya juga tidak dijelaskan. Kemudian address-nya, kita isikan alamat perusahaan, yaitu Jalan Raya Rungkut Industri, nomor 124 Rungkut, Surabaya. Untuk phone number-nya, kita isikan nomor telepon perusahaan, yaitu 7108719. 7108719. Nah, untuk fax number-nya kita isikan 7108701. 7108701. Kemudian untuk email address-nya kita isikan email perusahaan, yaitu majujayasentosa@gmail.com. Kemudian setelah kita isi semua data perusahaannya, kita klik Next. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi accounting information atau informasi keuangan, di mana untuk mengisi ini kita bisa lihat di dalam kasus Mayopnya, yaitu pada perusahaan PT Maju Jaya Sentosa. Di sini dijelaskan untuk current financial year atau tahun berjalan, kita isikan tahun 2014.
Kemudian untuk close month of financial year, ini kita isikan bulan akhir periode berjalan, yaitu bulan Desember. Klik tanda panahnya, pilih bulan Desember. Untuk conversion month-nya, itu kita isikan bulan Maret atau bulan awal terjadinya transaksi. Dan untuk number of accounting period-nya, kita isikan 13, yaitu 13 bulan. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya akan muncul halaman konfirmasi informasi akuntansi atau accounting information. Langsung aja next. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan account list. Kita pilih yang bagian tengah. Kemudian kita klik next. Kemudian ini adalah halaman company file. Di sini kita dapat mengedit nama atau lokasi file Mayop perusahaan dengan cara klik change. Oke, kita coba merubahnya ya. Kita klik change. Kemudian pilih di mana kita mau menyimpan kasus Mayop accounting-nya. Di sini saya mau menyimpannya di dokumen, di dalam folder Mayop, UAS, dengan nama PT Maju Jaya Sentosa. Kemudian klik save. Setelah itu kita klik next. Nah, terakhir akan muncul halaman seperti ini. Ketika muncul halaman seperti ini, kita klik comment center untuk setup informasi lainnya dan mulai memasukkan transaksi. Klik comment center. Maka akan muncul tampilan Mayop comment center. Di sini ada beberapa pilihan menu yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Oke, langkah selanjutnya adalah menginputkan data awal perusahaan. Caranya, klik account, kemudian pilih account list. Nah, di sini Mayop akan menampilkan beberapa kelompok akun, dari aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Dan di setiap kelompok akun ini, Mayop telah menyediakan beberapa akun, tetapi dari beberapa akun tersebut, tidak semuanya akan kita gunakan. Artinya, akun-akun ini akan kita sesuaikan dengan akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu perusahaan PT Maju Jaya Sentosa. Apabila di akun-akun yang sudah disediakan Mayop ini bisa kita ganti, maka akan kita ganti dan kita gunakan. Tetapi kalau memang tidak bisa diganti dan tidak bisa kita gunakan, maka kita hapus agar lebih rapi dan lebih efektif. Kemudian kita buka kasus perusahaannya. Di sini sudah dijelaskan tahap-tahap input data perusahaan, mulai dari membuat akun baru atau new account, kemudian ini merubah header account, selanjutnya merubah detail account, dan lain-lain. Di sini juga dijelaskan akun apa saja yang harus dimasukkan di masing-masing kelompok akun. Jadi ini sudah detail ya.
Kemudian langsung aja kita input data perusahaannya. Nah, setelah input data awal perusahaan, kemudian langkah selanjutnya adalah setup account. Caranya, pilih setup, billings, kemudian klik account opening billings. Nah, ini udah billings ya teman-teman, dimana amount left to be allocated-nya sudah Rp 0 rupiah. Kemudian klik OK. Setelah setup account, langkah selanjutnya adalah link account. Link account yang pertama, kita mengatur account and banking account. Caranya, pilih setup, link account, kemudian klik account and banking account. Nah, untuk equity account for current earning-nya, ini udah otomatis selaba periode berjalan. Untuk equity account for retained earning-nya, ini juga udah otomatis selaba ditahan. Kemudian untuk equity account for historical balancing, ini kita isi akun historical balancing. Untuk bank account for electronic payment-nya, kita isi akun electronic clearing account. Kemudian untuk bank account for undeposited fund, ini kita isi akun kas di bank. Kemudian setelah itu kita klik OK. Untuk link account yang kedua, kita mengatur sales account. Caranya, pilih setup, link account, klik sales account. Nah, untuk aset account for tracking receivable-nya, kita isi akun piutang dagang. Kemudian untuk bank account for customer receipt-nya, kita isi akun kas di bank. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk link account yang ketiga, kita mengatur purchase account. Caranya, pilih setup, link account, klik purchase account. Nah, untuk liability account for tracking payable-nya, kita isi akun utang dagang. Kemudian untuk bank account for paying bill-nya, kita isi akun kas di bank. Kemudian setelah itu kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan ke pembahasan customer dan vendor. Berikut ini merupakan data pelanggan atau customer. Dan ini untuk data pemasok atau vendor. Untuk yang pertama, kita isikan daftar customer. Kita klik card list, lalu kita new. Isikan nama untuk customernya sesuai yang di soal kasus, yaitu toko baru ada. Oke. Lalu kita edit untuk card ID, address, kotanya Indonesia, lalu untuk nomornya. Selanjutnya ke selling details. Pada sales layout pilih item. Pada income account pilih penjualan. Lalu kita pilih in a given of days, isikan 10. Lalu pada balance 2 days isi 30.
diskon 2%, lalu untuk takotnya NT. Oke. Lalu kita inputkan untuk data customer kedua, kita klik new, isikan namanya, toko lengkap, lalu kita edit, sama seperti tadi untuk card ID, address, city sama country, dan nomor telepon, sama seperti yang di kasus. Untuk city-nya lalu nomor teleponnya, nah setelah itu kita klik ke selling details, lalu pilih item, penjualan in a given of days 10, 30, diskonnya 2%, untuk takotnya itu NT semua, lalu kita oke. Ya, ini untuk data customer yang sesuai di kasusnya. Untuk selanjutnya yaitu mengisi saldo piutang, kita pilih setup, balance, customer balance, kita add sales, lalu kita isikan untuk customernya, kita pilih. Pada bagian date, isikan sesuai tanggal faktur di soal kasus, sesuai soal kasus. Lalu pada memo, kita isikan saldo awal piutang. Untuk takotnya NT pada soal kasus. Terus kita oke. Awal piutang untuk customer yang kedua, kita add. Kita pilih untuk toko lengkap. Untuk date-nya sesuai isi tanggal faktur. Lalu memo, kita isikan saldo awal piutang juga. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini untuk saldo awal piutang. Isikan daftar supplier, pemasok ataupun vendor. Kita pilih ke card list lagi. Kita ke supplier. Kita pencet new. Lalu kita isikan namanya sesuai soal kasus, yaitu PT Oke TV. Ya, kita edit. Untuk card ID, address, city, country, phone, itu sama seperti yang di kasus. Ya. Selanjutnya kita ke paying details, kita pilih item, expense account, kita pilih harga pokok penjualan, payment history, kita pilih in a given of days, kita isikan diskon 10 days, lalu untuk balance 30 days, untuk takotnya NT, diskonnya 2%, kita oke. Lalu kita masukkan untuk yang kedua, klik new, kita isikan namanya, kita oke dulu, lalu kita edit card ID, address-nya sesuai yang di kasus, Jakarta Utara,
Indonesia. Nah, setelah itu kita ke paying details, kita isikan item, ininya kita pilih harga pokok penjualan, lalu in a given of days 10.30 2% untuk NT, takutnya NT, kita oke. Ini untuk keseluruhan daftar supplier, pemasok atau vendor di soal kasus yang kita ambil. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang, ke setup balance, supplier balance, kita add purchase, kita pilih untuk yang PT Oke TV, lalu kita isikan tanggal juga sesuai faktur ya, tanggal 25 bulan 2 2014. Untuk memo kita isikan saldo awal hutang, total including tax 8.000, untuk takotnya juga NT, lalu kita record. Lalu untuk yang kedua kita add cell, kita pilih PT AC dingin, untuk tanggalnya tanggal 26, bulan sama tahunnya tetap sama. Untuk memo kita isikan saldo awal hutang, dan untuk total including tax kita isikan 7.000, lalu oke. Ya, ini untuk keseluruhan data saldo awal hutang pada kasus PT Maju Jaya Sentosa. Cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kesalahan kata kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.